Ayat hari ini adalah Yeremia 1 ayat 11-19. Mari kita baca bersama. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul, Dahan Pohon Badam dan Periuk yang Mendidih. Sejak kemarin kita mulai merenungkan kitab Yeremia. Kalau kita bertanya, di antara tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang paling mengerti hati Allah Bapa, hati Bapa Surgawi? Saya merasa mungkin orang itu adalah Yeremia. Seperti yang kita tahu, Yeremia sering disebut nabi yang menangis. Air mata itu bukan air mata karena perasaan pribadi atau kesedihan pribadi. Itu adalah air mata seseorang yang melihat dosa anak-anak Allah, yang mengerti hati Bapa yang menunggu dan terus menunggu mereka kembali. Itulah air mata yang mengalir karena ia mengenal hati Allah Bapa. Di dalam Alkitab, Yeremia sering meratap, sebab ketika ia melihat dosa Yehuda Selatan, dosa bangsanya sendiri, murka Allah dan teguran Allah terasa begitu wajar dan tidak terelakkan. Tetapi pada saat yang sama, ia harus menyampaikan dengan mulutnya sendiri nubuat bahwa bangsanya akan dihancurkan oleh bangsa asing. Karena itu hatinya pasti sangat berat, tidak nyaman, dan sedih. Ia tidak bisa berbuat begini, berbuat begitu. Duduk di apang law, nangis. Saya pikir kita, orang-orang Kristen, juga perlu memiliki hati Yeremia di hadapan negeri dan bangsa ini. Kiranya sepanjang bulan Juni ini kita dapat melihat bagian-bagian yang runtuh, meratap di hadapan Allah, menyerahkannya kepadanya, dan berdoa. Kalau Anda melihat bahan saat teduh harian, di sana ada ringkasan yang baik tentang keseluruhan kitab Yeremia. Seorang profesor yang sangat saya hormati dan saya sukai telah menyusunnya dengan sangat mudah dipahami. Kalau ada waktu, bacalah sekali, lalu renungkan keseluruhan kitab Yeremia. Saya percaya itu akan menjadi anugerah besar bagi kita. Bagian hari ini berbicara tentang dua penglihatan yang dilihat Yeremia. Yang pertama adalah penglihatan tentang dahan pohon badam. Yang kedua adalah penglihatan tentang periuk yang mendidih. Penglihatan tentang dahan pohon badam harus dipahami melalui permainan kata dalam bahasa Ibrani. Allah memperlihatkan dua kata yang bunyinya mirip, lalu melalui itu ia menyatakan apa yang akan ia lakukan. Dalam bahasa Ibrani, pohon badam disebut shekt. Kata ini tersusun dari huruf-huruf konsonan yang sama dengan kata kerja Ibrani, shakat, yang berarti menjaga, memperhatikan, atau mengawasi. Inilah salah satu bagian menarik kalau kita mengenal bahasa Ibrani. Banyak kata Ibrani tersusun dari 3 konsonan. Misalnya kata seperti kataf atau amar. Dari 3 konsonan itu, perubahan tanda vokal dapat membentuk bentuk partisip, bentuk waktu, dan seterusnya. Jadi 3 konsonannya sama. Pohon badam adalah shekt, sedangkan menjaga atau mengawasi adalah shakat. Dalam bagian hari ini, bentuk partisip dari shakat, yaitu shokt, dipakai. Dengan memperlihatkan pohon badam kepada Yeremia, Allah menegaskan, mulai sekarang firman yang kukatakan pasti akan kujaga. Firman yang kukatakan mulai sekarang pasti akan kugenapi. Penglihatan kedua adalah penglihatan tentang periuk yang mendidih. Periuk itu sedang mendidih dan miring dari arah utara.
Melalui itu, Allah lebih dahulu memberitahukan bahwa malapetaka dari utara akan datang atas seluruh umat. Apa malapetaka dari utara itu? Di ayat 19, Allah berkata bahwa melalui kerajaan-kerajaan dari utara, Ia akan menyerang Yerusalem dan semua kota Yehuda. Ini adalah nubuat tentang perang. Bagian ini tidak menyebut dengan jelas bangsa utara itu bangsa apa. Namun, Allah memberitahukan bahwa perang akan terjadi, bahwa kerusakan besar akan datang. Bahkan kerusakan yang begitu besar sampai seluruh negeri seperti mengalami kehancuran. Tetapi kita, yang hidup sudah sejarah itu terjadi, sudah tahu bahwa kerajaan utara itu adalah Babel. Sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh dan Bait Suci dihancurkan. Dengan demikian, nubuat itu terjadi tepat seperti firman yang Allah ucapkan, tepat seperti syakat, seperti Allah yang menjaga dan menggenapi firman-Nya. Lalu apa alasan teguran Allah itu? Mari kita membaca bersama ayat 19 dari bagian hari ini. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Amin. Allah dengan jelas berkata bahwa alasan Ia menegur Yehuda Selatan adalah karena mereka meninggalkan Allah dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Singkatnya, karena penyembahan berhala. Sebenarnya, berhala itu makhluk seperti apa? Apa yang dapat ia lakukan? Pengaruh apa yang dapat ia nyatakan? Sesungguhnya tidak ada. Di ayat 16, berhala-berhala itu disebut buatan tangannya sendiri. Disinilah kebodohan manusia terlihat. Manusia membuat berhala dengan tangannya sendiri, lalu menyerahkan dirinya kepada berhala yang ia buat. Sebaliknya, Allah adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Allah lah yang menciptakan kita. Karena itu, menyerahkan diri kita kepada Allah adalah hal yang sangat wajar dan benar. Perbedaan antara berhala dan Allah adalah seperti langit dan bumi. Berhala adalah sesuatu yang manusia buat. Allah adalah Dia yang menciptakan kita. Secara mutu, secara hakikat, secara total, berhala dan Allah adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Namun manusia sering mengacaukan hal ini. Mereka tetap melakukan penyembahan berhala. Karena itulah penghakiman Allah dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup dengan menyerahkan hidup kita kepada Sang Pencipta? Ataukah kita sedang menyandarkan hidup kita pada hal-hal yang hanyalah ciptaan? Kemarin ada berita seperti ini. Di tengah kota Seoul, di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang besar, seorang perempuan ditemukan tergeletak. Di dalam tas belanjanya katanya ada banyak obat-obatan yang tergolong narkotika. Perempuan itu adalah orang yang bekerja di rumah sakit. Saya dulu mengira orang yang mabuk narkoba lalu berkeliaran di jalan seperti zombie hanya terjadi di luar negeri. Saat saya belajar di luar negeri pun, kalau malam hari harus melewati stasiun kereta besar, saya sering melihat orang-orang yang merokok, sesuatu yang aneh, dengan mata kosong dan tidak fokus. Tetapi hal-hal seperti itu sekarang terjadi di negeri kita juga. Itu sudah menjadi keadaan yang tidak lagi asing bagi negeri kita. Meninggalkan Sang Pencipta dan bergantung pada ciptaan adalah hal seperti ini. Kita berharap ciptaan itu menyelesaikan masalah kita, lalu kita bersandar padanya. Tetapi sebenarnya ia bukan menyelesaikan masalah. Ia justru menciptakan masalah yang lebih besar, bahkan menghancurkan seluruh hidup. Orang modern bersandar pada uang, relasi, atau orang yang memiliki kuasa. Menaruh ciptaan di tempat Allah Sang Pencipta. Semua itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala. Kiranya kita bersandar kepada Allah. Dialah Allah yang menggenapi persis apa yang Ia firmankan. Allah yang menjaga persis apa yang telah Ia tunjukkan terlebih dahulu. Dialah Allah syakat, Allah yang menjaga. Kepada orang yang bersandar bukan pada berhala yang hanyalah ciptaan, melainkan pada Allah Sang Pencipta, Allah memberikan janji ini. Mari kita membaca bersama ayat 18 dan 19. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Allah akan membuat orang-orang yang bersandar kepadanya menjadi kokoh seperti kota yang berkubu, tiang besi, dan tembok tembaga. Sebab Allah syakat, Allah menjaga mereka. Dan sekalipun orang-orang yang berkuasa melawan mereka, bahkan di sini hampir semua jenis kuasa muncul.
raja-raja, pemimpin-pemimpin, imam-imam, dan seterusnya, mereka tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang bersandar kepada Allah. Mengapa? Karena Allah menjaga mereka, Allah menyertai mereka, dan Allah menyelamatkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah pribadi yang pasti menjaga apa yang Ia firmankan. Dialah Allah Syakat. Kata kerja Syakat ini dipakai di tempat yang sangat kita kenal, yaitu Mazmur 107. Saya akan membacakan Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Dalam kalimat, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kata kerja Syakat dipakai. Artinya, sebanyak apapun pengawal bekerja keras, jika Allah tidak menjaga, semuanya tidak berarti. Semuanya sia-sia. Allah harus menjaga kita. Saya memberkati kita dalam nama Tuhan. Kiranya hari ini, dalam keseharian yang kita jalani, menjadi hari yang dijaga oleh Allah yang berjanji, aku pasti akan menjagamu. Jangan bersandar pada apa yang dibuat manusia. Jangan menggantungkan diri pada manusia. Jangan bersandar pada hal hampa seperti kuasa. Bersandarlah kepada Allah, Sang Pencipta, yang pasti menjaga apa yang Ia firmankan dan yang ingin menjaga kita. Kiranya kita hidup hari ini dengan bersandar kepadanya. Dalam nama Tuhan, saya memberkati kita. Kiranya hari ini menjadi hari yang dijaga Allah. Hari ketika Allah melepaskan kita dari kesulitan, dan hari ketika Allah senantiasa menyertai kita.